Para pemirsa dan teman-teman, semuanya, puji Tuhan. Sampailah kita pada hari terakhir buku pertama. Semangat belajar firman Tuhan. Hari ini berjudul Indahnya Berada pada Jalur yang Ditetapkan Tuhan. Dengan mengamati bagaimana kekudusan Tuhan dinyatakan kepada Yakub. Mari. Anak-anak, apa kabar kamu semua? Wah, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam acara kita berpetualang di dalam kerajaan Allah. Nah, anak-anak, tema kita pada hari ini adalah indahnya berada pada jalur yang ditetapkan Tuhan. Di sini mau menekankan bahwa kekudusan Tuhan dinyatakan kepada Yakub. Tema ini diambil dari kitab Kejadian pasal 34 ayat 30 lalu sampai 35 ayat 15. Nah, natsnya diambil dari pasal 35 ayat 9 dan 10. Bunyinya demikian. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Anak-anak, Yakub sangat terpukul mendengar berita itu. Bagaimana mungkin anak-anaknya melakukan hal yang sebrutal itu? Dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk bertindak bagi dirinya sendiri. Dia menjadi semakin lemah, apalagi mengingat masa lalunya, di mana dia pernah berbuat curang terhadap saudaranya sendiri. Kini Yakub sadar bahwa pengkhianatan yang dilakukan anak-anaknya juga akibat dari kesalahannya sendiri. Karena terlalu lama tinggal di Sikhem. Yakub berada dalam posisi kalah. Tidak mempunyai kekuatan. Dia takut kalau bangsa Kanaan akan berbalik dan menyerang dia beserta keluarganya. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Peristiwa penodaan terhadap Dina yang dibalas dengan cara berdosa ternyata justru membuat Yakub mampu kembali pada jalur yang ditetapkan Tuhan dan bertindak tegas. Dia meminta keluarganya untuk memusnahkan semua patung berhala mereka. Padahal dulu ketika Rahel mencuri patung ayahnya, Yakub tidak bertindak tegas. Selain itu, masih ada beberapa patung yang dibawa oleh para wanita Sikhem ke perkemahan Yakub. Semua patung berhala termasuk anting-anting sebagai jimat atau daya tarik khusus diserahkan pada Yakub dan dikuburkan di bawah sebuah pohon besar di dekat Sikhem. Anak-anak, Tuhan tidak memberi rasa damai dalam diri Yakub sampai Yakub memenuhi sumpahnya untuk menyembah Tuhan saja satu-satunya di Betel. Di Betel itulah sekali lagi dia akan berdiri di tempat di mana Tuhan pernah menampakkan dirinya dan menjanjikan pemeliharaannya. Di sana Yakub akan menjadi dekat dengan Tuhan. Lebih dekat daripada tempat manapun. Yakub sangat tersentuh. Dengan penuh perasaan, dia memberitahu semua orang yang bersama-sama dengan dia bahwa mereka akan pergi ke Betel, mendirikan mezbah untuk Tuhan yang telah membela Yakub ketika semua orang melawan dia. Hal ini terjadi setelah sekian lamanya Allah diam. Dia tidak menampakkan diri kepada Yakub. Seolah-olah dia meninggalkan Yakub untuk diuji di Kanaan. Tetapi anak-anak, sebenarnya Allah tidak pernah diam. Allah terus bekerja untuk menggenapi janji dan rencananya yang indah dan mulia. Nah, akhirnya
kemah keluarga Yakub dikuduskan, terciptalah keindahan dalam keluarganya. Karena di tengah keluarganya hanya ada Tuhan. Tuhan yang kudus. Tuhan yang selalu memelihara kekudusannya. Begitu juga anak-anak. Hidup kita juga harus kudus. Karena itu dosa-dosa kita harus ditanggung oleh Kristus melalui penderitaannya. Mengapa demikian? Karena Kristus adalah satu-satunya yang kudus di hadapan Tuhan. Kristus yang setia dalam perjanjian juga menuntut kesetiaan kita. Tuhan tidak pernah lupa terhadap anak-anaknya. Nah, setelah Yakub memenuhi sumpahnya dan mendirikan mezbah di Betel untuk menyembah Tuhan, maka sekali lagi Tuhan menampakkan diri kepadanya. Allah memberkati Yakub dan memastikan perubahan namanya. Yakub menjadi Israel. Cara inilah yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan kepada Yakub bahwa dia ingat bagaimana dosa-dosa Yakub dihapuskan. Kemudian Tuhan memperbaharui berkat Abraham dan Ishak untuk Yakub, sang pewaris berkat itu. Anak-anak, penampakan diri Allah kepada Yakub sungguh menakjubkan, bukan? Sangat jelas bagi kita bahwa jaminan atas perjanjian Allah hanya berdasarkan pada kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah dan bukan pada kesetiaan manusia. Kesetiaan manusia terbatas. Siapakah Yakub? Hidupnya sangat rapuh. Tetapi Tuhan mau menjadikan masa depannya lebih cerah. Walaupun tetap ada bahaya yang mengancam keturunan Yakub, Allah dapat terus memberikan dirinya bagi umatnya. Meskipun mereka berdosa. Semata-mata hanya karena Kristus. Dialah yang dapat menyelesaikan dosa-dosa kita berdasarkan anugerahnya semata. Anak-anak, melalui pengkhianatan dan kelemahan anak-anak Yakub, Tuhan membawa Yakub dan keluarganya kembali kepada kekudusan. Kudus artinya dipisahkan untuk Tuhan. Sesuatu hal yang seharusnya dilakukan Yakub sejak dulu. Tidak perlu menunda sampai terjadinya peristiwa tragis dalam keluarganya. Tetapi semuanya menjadi indah setelah Tuhan bertindak menyatakan kekudusannya bagi Yakub. Bagaimana dengan kamu sekalian? Nah, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ya, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dan saat ini Tuhan, kami juga boleh disadarkan bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, hidup kami harus menjadi hidup yang kudus. Hidup yang terpisah daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kami tetap dipanggil untuk memberitakan kabar baik bagi mereka. Kami juga bersyukur kalau Tuhan mengingatkan bahwa meskipun kami adalah orang-orang berdosa, tapi Kristus anak-Mu yang hidupnya kudus telah boleh menebus hidup kami. Sehingga kami saat ini boleh menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami melalui Kristus anak-Mu yang tunggal. Dan kiranya Tuhan juga memelihara hidup kami supaya hidup kami kudus. Dan Tuhan juga memberkati hidup kami sehingga hidup kami boleh senantiasa berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa kembali dan Tuhan memberkati kamu semua. Pelajaran penting buat kita hari ini
adalah bahwa melalui pengkhianatan anak-anak Yakub dan keluarganya, Tuhan bisa menjadikan mereka kudus. Kudus itu berarti dipisahkan untuk Tuhan. Ini Berham baru tahu, sehingga kita menjadi kudus itu sebenarnya atas inisiatif Allah yang sanggup menjadikan kita miliknya ketika kita masih berdosa. Dengan demikian, kita dapat memandang pada Yesus satu-satunya yang sanggup menyelesaikan dosa kita. Ajaib bukan? Silakan para pemirsa melanjutkan untuk membaca buku seri kedua dimulai dari Kejadian pasal 35 ayat 13 sampai 26. Sampai jumpa di buku seri kedua.